Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah orang-orang yang diberi kesempatan untuk bertemu kembali dan menghirup udara segar bulan Ramadan yang mulia. Karenanya, mari kita sambut kehadiran bulan yang penuh berkah itu dengan luapan kegembiraan, semangat beribadah. Kita gunakan kesempatan emas di bulan Ramadan itu untuk membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai derajat insan yang bertakwa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man faroha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Artinya, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya terbakar api neraka. Marilah kita sambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan penuh riang gembira, lalu kita ekspresikan kegembiraan itu dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami atas nama keluarga besar SD Islam Teknologi Pasim Arayan Kota Sukabumi, mohon maaf lahir batin. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat, sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat. Amin. Ayah bunda beserta soleh-solehah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menyampaikan sebuah topik mengenai keutamaan bulan Ramadan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, sebagai umat Islam, selayaknya memahami keutamaan atau fadilah dari setiap ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Menurut para ulama, pemahaman terhadap keutamaan dalam melaksanakan setiap amal soleh akan menjadi penyemangat sekaligus akan mendorong kepada peningkatan ketakwaan seseorang. Ramadan merupakan suatu momen super khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum muslimin. Dikatakan demikian karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki bulan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan berbagai keutamaan ini kepada orang-orang yang memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Inilah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang memanfaatkan momen ini dengan memperbanyak ibadah. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Ada banyak sekali keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ibadah di bulan Ramadan, ananda soleh-soleh di rumah harus lebih ditingkatkan lagi ya. Keutamaan bulan Ramadan begitu banyak. Jika kita bertemu dengan Ramadan, betapa beruntungnya kita. Karena di bulan ini segala amalan akan dilipat gandakan. Ramadan yang merupakan bulan penuh keberkahan ini tentunya menjadi salah satu bulan yang ditunggu-tunggu umat Islam. Apalagi terdapat banyak keutamaannya. Bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, ayah bunda dan soleh-solehah yang dirahmati Allah, Ustazah
akan menyampaikan 8 keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan yang pertama di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Barokah artinya ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Di bulan Ramadan, banyak kebaikan yang bertambah, banyak kebaikan yang meningkat. Bulan Ramadan juga disebut bulan Syahrul Mubarak. Hal ini berdasarkan dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan puasa kepada kalian. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi. Pada bulan Ramadan ini, seorang muslim sangat dianjurkan dan disunahkan untuk berinfak dan bersedekah kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan diwajibkan juga membayar zakat fitrah untuk mereka. Meningkatnya ibadah puasa Ramadan, sholat tarawih, semakin banyak tilawah dan sedekah adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang lebih besar lagi. Ananda soleh solehah, keutamaan yang kedua adalah diwajibkannya puasa. Salah satu keutamaan Ramadan, di bulan ini umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Sehingga bulan Ramadan disebut juga bulan Syahrul Syam, karena hanya pada bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa selama 1 bulan. Puasa menjadikan Ramadan istimewa karena ia adalah salah satu rukun Islam yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Keutamaan yang ketiga dari bulan Ramadan adalah pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Keberkahan dan kemuliaan di dalam bulan Ramadan adalah pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, serta setan-setan diikat. Allah Ta'ala telah memberi kesempatan kepada hambanya untuk masuk surga dengan ibadah dan amal soleh yang mereka perbuat selama bulan Ramadan. Soleh-solehah, keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan yaitu setan dibelenggu atau setan diikat. Di antara keutamaan Ramadan, setan-setan dibelenggu pada bulan ini, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan yang kelima dari bulan Ramadan yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang sangat luar biasa. Malam yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar hanya ada di salah satu malam di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qadar ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya, tahukah kamu apakah malam Qadar itu? Malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Semoga di Ramadan kali ini kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar. Keutamaan yang keenam dari bulan Ramadan yaitu penghapus dosa. Bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan Ramadan sebagai fasilitas penghapusan dosa selama kita menjauhi dosa besar. Melalui berbagai aktivitas ibadah di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan dosa kita. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula dengan melakukan sholat malam seperti sholat tarawih, witir, dan tahajud pada bulan Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu. Ibadah dan amal-amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa dari Ramadan sebelumnya hingga Ramadan saat ini. Oleh sebab itu, Ananda soleh-solehah semua, yuk di Ramadan ini kita perbanyak amal soleh supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Ananda soleh-solehah yang dirahmati Allah, keutamaan yang ketujuh dari bulan Ramadan adalah Ramadan dapat menghapus dosa yang telah lalu. Ternyata tidak hanya dosa yang sekarang, tapi juga Ramadan bisa menghapus dosa yang telah lalu. Hal ini diperoleh jika kita melakukan puasa Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan mengharap perhitungan pahala dari Allah semata. Nah, Ananda soleh-solehah di rumah, puasanya tidak boleh mengharapkan hadiah dari ayah bunda, harus dilandasi dengan iman supaya mendapatkan pahala yang tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keutamaan yang terakhir dari bulan Ramadan adalah waktu dikabulkannya doa. Berbeda dengan bulan lainnya, pada bulan Ramadan banyak waktu mustajab untuk berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka. Bahkan sepanjang waktu puasa mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Berdoa di waktu puasa Ramadan ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Hasan. Salah satu keutamaan Ramadan adalah setiap harinya Allah membebaskan hambanya dari neraka. Mereka yang hampir saja masuk neraka, dengan kemurahan Allah di bulan Ramadan, mereka diampuni oleh Allah dan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan. Dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa, maka ia pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazzar. Demikian beberapa keutamaan Ramadan yang luar biasa dan semestinya kita syukuri. Mengingat berbagai keutamaan Ramadan tersebut, maka sangat disayangkan apabila Ramadan datang dan berlalu meninggalkan kita begitu saja, tanpa ada usaha maksimal dari diri kita untuk meraihnya dengan melakukan berbagai ibadah dan amal soleh. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih baik dalam hal amal ibadah daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin ya robbal alamin. Dan semoga keutamaan-keutamaan ini memacu kita untuk lebih giat beribadah dan melakukan amal soleh lainnya di bulan Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, dan semoga puasa Ananda soleh-solehah semua diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.